Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiman dari SMA Negeri 1 Sidarja. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022. Dalam video pembelajaran UKIN pada Selasa 13 Desember 2022 akan melakukan pembelajaran UKIN dengan materi Syarikat Islam, Organisasi Pergerakan Nasional sebelum Sumpah Pemuda. Dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan metode STAD. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu mimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Berduk sabrang. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semuanya ya. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar sejarah ya, walaupun sejarah kadang itu mengantuki, kadang itu membosankan, tapi ada kalanya sejarah itu memang penting untuk kita pelajari semuanya. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tahu hari ini yang tidak hadir siapa ya? Siapa? Raifa. Absen berapa ini? 19. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Syarikat Islam. Ya, Syarikat Islam pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin memberikan sebuah video motivasi dulu. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak mari sekarang jangan sampai Nah, itu tentang video motivasi kita pada pagi hari ini. Pengen berubah, pengen sukses, maka dimulai dari hal yang kecil. Yang tadinya malas, perbagi lebih rajin. Bangunnya siang, lebih pagi lagi. Kemudian tadinya kurang disiplin, lebih disiplin lagi. Nah, itu sebagai motivasi kita, terutama dalam pembelajaran ini ya. Biasanya pengen nilainya bagus, otomatis syaratnya harus belajar. Belajar berarti harus berliterasi atau membaca. Nah, apalagi kalau sejarah, membaca susah sekali di sini ya. Nah, ini banyak sekali nih ya, banyak. Nah, silakan kalian mulai sedikit berubah untuk kalian ke depannya. Walaupun membaca itu membosankan, silakan untuk masa depan kalian. Dalam materi Syarikat Islam, ini organisasi pergerakan sebelum Sumpah Pemuda ya di sini, bahwa kalian nantinya dapat menganalisis latar belakang berdirinya Syarikat Islam, kemudian menganalisis proses perubahan nama yang tadinya Syarikat Dagang Islam kok berubah jadi Syarikat Islam, itu kenapa? Itu dapat dianalisis. Kemudian apa tujuannya? Tujuan berdirinya itu apa sih dari Syarikat Islam ini?
kenapa berdiri pada masa pergerakan nasional, dan yang terakhir adalah proses kemundurannya, kok bisa sampai SI kemudian mundur, terpecah dan sebagainya. Nah, itu tujuannya agar kalian nanti bisa mampu menganalisis itu semua, ya. Bisa menganalisis, bukan hanya menyebutkan, menjelaskan, tapi menganalisis. Udah tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Oke, itu untuk tujuannya pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, nanti perhatikan instruksi dari Pak Guru. Nah, kemarin kan materi sebelumnya adalah materi Budi Utomo, karena biasanya pertama kan yang dijelaskan materi Budi Utomo, pergerakan Budi Utomo, kemudian kali ini kita belajar tentang syarikat Islam. Berikutnya, nah ini ada sebuah video, ya sebuah video terkait dengan materi pada pagi hari ini, itu syarikat Islam. Ya, ini bisa kalian simak sebentar videonya. Nanti bisa dilihat juga nanti melalui barcode ya, di YouTube Guru Sejarah ya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe, like, comment dan share ya. Yang dulu sudah terhack ya. Jadi buat yang baru lagi nih ya. Oke. Ini videonya saya putarkan sekitar 3 menit lah ya. Oke. GS channel Guru Sejarah. Syarikat Islam. Syarikat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomi serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi ini didirikan oleh Haji Sahabudi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Syarikat Dagang Islam. Haji Sahabudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan Solo. Organisasi SDI didasarkan pada 2 hal, yakni yang pertama adalah agama, yaitu agama Islam, dan yang kedua ekonomi, yakni menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tiongkok dan India. Atas dasar usul Bas Contoh Aminanto pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI digunakan sehingga menjadi syarikat Islam. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang bidang lainnya. Pada visi baru ini tertulis dalam akta notaris bertanggal 10 September 1912. Dalam akta notaris tersebut disebutkan tujuan SI adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan perdagangan. Yang kedua, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. Ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk. Dan yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah syarikat Islam bukan merupakan partai politik. Dan yang kedua, syarikat Islam tidak bermaksud melawan pemerintahan Belanda. Dan yang ketiga, Dr. Harto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam. Di bawah Dr. Aminanto, SI mengalami perkembangan besar. Selain di Surabaya, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Perjuangannya diperjelas yaitu memperkuat sistem ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan bebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1915, Sentral Syarikat Islam atau disebut SSI dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. SSI adalah badan hidup yang bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi SI daerah atau SI lokal. SSI berkedudukan seperti pengurus besar SI. Pembentukan SSI tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi SI lokal semakin banyak, dan karena itu perlu ada sebuah badan tentang organisasi SI lokal tersebut bernaung. Pada 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota mencapai 360.000 orang. Dalam kongres tersebut disepakati istilah nasional. Artinya, SI menganggap perlunya semua suku bangsa di Indonesia ini bersatu dan membentuk satu bangsa, yaitu bangsa
Oke, itu video tentang syarikat Islam itu ya, sebagai apa namanya pengantar bahwa nanti kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Pak Guru nanti berikan dalam bentuk kelompok. Nanti ada presentasi. Saya cek dulu coba. Saya beri pertanyaan, ya pertanyaan. Siapa sini? Sandy Wardana. Kira-kira syarikat Islam itu berdiri awalnya di mana? Tadi sebenarnya dari video tadi, ya? Di kota Solo. Oke, betul, sip. Di kota Solo. Oke, di kota Solo. Nah, kira-kira siapa yang mendirikan, Mbak Bilkis? Haji Samanhudi, betul? Betul sekali, iya. Jadi yang mendirikan adalah Haji Samanhudi di kota Solo, tepatnya di Surakarta di sana ya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok yang sudah Pak Guru bagi, yang saya share di WA. Silakan bentuk kelompoknya. Akan Pak Guru berikan LKPD, ya, berikan LKPD satu kelompoknya satu. Nah, kemudian nanti kalian menemukan permasalahan yang Pak Guru berikan dalam LKPD ini, ya. Ada permasalahan di sini, kemudian kalian cari solusinya untuk memecahkan permasalahan yang ada di bawah ini, yang ada titik-titiknya di sini ya. Nanti diisi. Melalui sumber-sumber yang ada, yang kalian punya di LKS juga boleh. Terus kemudian materi yang sudah Pak Guru berikan kemarin juga boleh, silakan. Nah, kemudian dari YouTube juga boleh, silakan. Nanti diakses YouTube-nya lagi. Silakan nanti di LKPD juga diberikan nama kelompoknya. Ya, boleh, silakan kasih nama kelompok. Ada di sini di tembok ada nama-nama pahlawan tuh, pas ya. Banyak sekali, ada Kartini, ada siapa lagi? Oh, Cut Nyadin ada. Silakan dikerjakan, yang tidak paham tanyakan. Bisa diakses YouTube-nya sudah? Ya. Kesimpulannya dari materi. Ya. Setelah dipelajari kesimpulannya seperti apa? Coba dicek kesimpulannya bagaimana itu? Bukan organisasi politik untuk melawan Belanda, tetapi untuk memperjuangkan bumi dan memajukan Islam gitu kan, ikut itu. Terus di akhirnya bagaimana? Di akhirnya bagaimana? Di akhir kan ada namanya di situ kan, ada tadi kan, itu kan videonya nggak sampai selesai tadi kan di akhir nanti ada proses perpecahan tuh. Ada soalnya lagi Pak. Oh, ada lagi. Oh, kesimpulannya. Kesimpulan podcast itu Oh. kalau yang perpecahan kan yang dipengaruhi komunis. Oh iya. Berarti cuma ke situ, kesimpulannya ke situ aja. Oh, oke. Oke. Siap. Sudah siap ini? Oke, perhatikan nih. Kelompok berapa ini ya? Kelompok 2 mau mempresentasikan hasilnya. Ini udah keren ya. Tanpa Pak Guru suruh udah minta saya presentasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Isanuddin akan membacakan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang berdirinya syarikat Islam adalah karena persaingan dagang yang sangat merugikan bagi para pedagang pribumi dan untuk menyaingi para pedagang Tionghoa yang datang ke pribumi. Yang kedua, faktor penyebab perubahan nama dari sumber SDI menjadi SI. SD itu apa, Mas?
sumber daya. Bukan sumber, bukan Syarikat Dagang Islam. Wah, ini ngelawak di depan ini ya. Jadi syarikat Islam. Ya, pahami baik-baik. Para sumber daya Indonesia. Oke. Agar organisasi ini Matikan. agar organisasi ini bisa berjalan pada bidang politik dan tidak hanya di bidang ekonomi, sehingga juga namanya dari syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam. Oke. Lanjut. Kedua, didirikannya Syarikat Islam. 1. Membantu para anggota yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya. 2. Mengembangkan jiwa dagang. 3. Usaha mempercepat naiknya derajat rakyat dan memajukan pengajaran. 4. Berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam. 5. Hidup menurut perintah dari agama. Faktor penyebab kemunduran masyarakat Islam. 1. Pengaruh dari paham komunis. 2. Pecahnya masyarakat Islam menjadi dua kubu. Kesimpulan bahwa mundurnya dari masyarakat Islam disebabkan karena masuknya pengaruh komunis di tubuh masyarakat Islam yang dihidupkan oleh yang menyebabkan beberapa anggota masyarakat Islam terpengaruh ideologi komunis tersebut, yang menyebabkan masyarakat Islam terpecah menjadi dua, yaitu masyarakat Islam putih memimpin HOS Cokro Aminoto. Ya. Masyarakat Islam merah dipimpin oleh Semaun. dan Darsono. Ya. Semarang. Masyarakat Islam merah merupakan cikal bakal munculnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hasil presentasinya silakan, yang mau bertanya boleh silakan. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Nanti gantian. Yang keras. Nama saya nomor 17. Ya, 17. Kan tadi yang faktor kemunduran kan ada yang bisa jadi blok itu penyebabnya apa? Karena terpengaruh oleh paham komunis. Berdiri, sebutkan namanya. Ya. Kalau saya Aidolila Aksun 2. Apakah syarikat dagang Islam hanya untuk kalangan pedagang saja atau semua kalangan yang beragama Islam? Yo. Bantu Pak. Ya. Yang keras Mbak Bilkis. Ya, itu aja. Ya, terbatas karena SBI kan untuk dagang khusus administrasi. Makanya itu menjadi syarikat Islam untuk Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, silakan. Mengapa pedagang Tionghoa lebih berhasil atau lebih maju daripada pedagang pribumi? Mau bantu? Arya Gading? Ya boleh Pak. Ya. Kalau tadi Mas Alem kan nanya, Ya. kenapa Tionghoa itu dagangnya lebih maju? Ya. Mbak, asli sini. Iya. Ya, soalnya pedagang Tionghoa itu lebih memiliki status atau Boleh dibacakan aja nggak apa-apa. memiliki status dan hak yang lebih tinggi ketimbang pedagang pribumi. Oke, ya. Ya, itu hak dari siapa? Hak dari siapa itu? Kau punya hak? Ya, dari pemerintah Hindia Belanda. Oke, sip, luar biasa, tepuk tangan. Oke, itu jawabannya. Oke, cukup untuk kelompok yang presentasi, silakan boleh ditutup dulu. Ya, dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah ada tanggapan ya untuk yang presentasi dari Mas Arya Gading. Itu memang benar. Jadi antara orang-orang pribumi dengan orang-orang Tionghoa di sini ya. Jadi antara pribumi dan Tionghoa, pribumi dan Tionghoa
itu punya status yang berbeda. Karena apa? Pada zaman dulu kalau kalian lihat di pelajaran sosiologi kan ada status sosial ya yang berbeda. Nah, ternyata pribumi itu memang paling bawah ini, paling bawah. Nah, sedangkan Tionghoa itu termasuk adalah orang-orang asing yang ada di Indonesia. Jadi yang paling atas adalah orang-orang Belanda, pemerintah Belanda itu paling atas statusnya. Bawahnya adalah orang-orang asing, bisa itu orang-orang Cina, orang-orang Arab yang berdagang di Indonesia, dan juga paling bawah di sini adalah orang-orang pribumi. Jadi terkait dengan hak berkait apa-apa perdagangan juga berbeda. Kenapa? Orang Cina itu pintar mendekati pemerintah Belanda. Jadi mereka memberikan pajak yang besar pada Belanda, kemudian diberikan hak untuk monopoli perdagangan kain terutama di situ. Karena apa? Di situ yang jadi permasalahan adalah kain untuk pembuatan batik di Solo. Nah, jadi impor kain itu dari luar itu kebanyakan itu dipegang oleh orang-orang Cina. Nah, sehingga pribumi ketika mau ikut berdagang kewalahan. Kenapa? Haknya udah berbeda. Sehingga orang pribumi harus membeli kepada orang Cina akhirnya dengan harga yang mahal. Nah, itu jadi permasalahan di situ. Makanya Syarikat Dagang Islam untuk memperjuangkan bagaimana caranya agar mereka bisa menyaingi nih Tionghoa ini. Nah, seperti itu. Itu penjelasan tambahan dari Mas Arya Gading. Benar itu untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, untuk kesimpulan pembelajarannya, silakan siapa yang memberikan kesimpulan? Silakan, Mas Sandy Wardana. Saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Kesimpulannya, berdirinya Syarikat Islam tidak terbelakangi dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Ya. Syarikat Dagang Islam didirikan karena untuk mengatasi persaingan dagang dengan Cina yang merebutkan bumi. Pada perjalanannya, Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam dengan masuknya tokoh politik seperti Os Cokroaminoto dengan tujuan agar gerakan Syarikat Islam semakin luas dalam bidang politik. Akan tetapi pada akhirnya Syarikat Islam mengalami kemunduran karena adanya penyusupan yang dilakukan oleh Semaun dan Darsono yang berusaha menanamkan pengaruh sosialis komunis di tubuh SI, sehingga SI terpecah menjadi dua, yaitu SI putih dan putih pimpinan Os Cokroaminoto dan SI merah pimpinan Semaun dan Darsono yang beraliran sosialis komunis yang merupakan cikal bakal berdirinya PKI di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Sandy Wardana. Jadi benar ya, memang nanti munculnya PKI itu berasal dari SI ternyata yang beraliran Islam, tapi justru nanti melahirkan sebuah partai baru yang beraliran komunis di sini. Karena ada penyusupan tadi itu ya oleh Semaun dan Darsono. Nah, itu untuk kesimpulannya untuk pembelajaran pada hari ini. Oke. Kemudian kita untuk mengecek seberapa jauh kemampuan kalian. Nah, nanti saya berikan soal latihan ya. Ada lembaran nanti saya berikan individu. Nah, nanti ketika udah selesai dikoreksi. Nah, kemudian setelah dikoreksi dijumlahkan betulnya per individu. Kalau individu misalkan di sini kan betul semua ya, 100. Dijumlahkan dengan individu lain dan kelompok ini. Nah, totalkan semua nilainya. Nah, kemudian setelah itu gede-gedean. Yang paling besar itu yang akan Pak Guru berikan hadiah. Nah, hadiah misteri. Oke. Nah, saya bagian ya. Waktunya 5 menit. Ya. Waktunya 5 menit ya. Ada yang sudah satu kelompok? Ya. Individu. Ya, individu dulu. Nanti ketika dicocokkan baru digabungkan dengan satu kelompok. Oke.
Sudah siap dikoreksi? Nomor 1. Ini terkait dengan latar belakang berdirinya Syarikat Islam. Nah, jawabannya adalah yang latar belakang berdirinya. Ingat tadi, latar belakang. Yang B. Yang B. Kan untuk mengatasi persaingan dagang dengan pedagang Tionghoa atau Cina. Nomor 2. Tujuan diubahnya nama menjadi SI. Kenapa di sini? Untuk memperluas jaringan dan anggota SI ke seluruh wilayah Nusantara. Kalau di situ H ya, jawabannya H. Kalau di situ silangnya H. Oke, itu belum diganti. Nomor 3. Untuk memajukan pedagang pribumi itu dengan cara bagaimana? Ini berdiri SI itu sebenarnya adalah untuk membantu para anggota yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya. Yang A. Nomor 4. Nah, ini proses terpecahnya SI jadi 2. Nah, jawabannya yang C. Tuh. Oke, silakan. Kelompok 1. Jumlahnya nih ya. Betul dikali 25. Nah. Ya. Betul dikali 25. Kemudian jumlahkan 4 anggotanya sekalian. Nah. Kalau sudah ketemu nilainya individu, kemudian jumlahkan dengan 1 kelompoknya. Ya. Kelompok 1 berapa? 300. Kelompok 2? Berapa? 150. Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? 200. Dijumlahkan 1 kelompok. Tapi 4 orang aja ya. Kelompok 3 udah? 275. Kelompok 5? 300. Oke. Kelompok 6? 225. Wah. Ini ada pemenangnya ada 2 berarti ya? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 5. Nah, Pak Guru punya 2 hadiah. Nah, silakan kelompok 1 dan kelompok 5 maju ke depan perwakilannya. Ayo. Silakan perwakilan 1 orang ke depan. Nah, Pak Guru punya hadiah nih. Nah. Oke. Ayo, nanti waktunya habis, mau istirahat. Ayo. Nah. Berarti ibaratkan cuma 3 orang yang betul semuanya diibaratkan ya. Kalau betul semua kan 400 ya. 400. Oke, hadiahnya ada 2. Bisa untuk bareng-bareng. Ini kira-kira apa hadiahnya? Ya. Nih. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini sudah luar biasa, sudah bisa berdiskusi dengan model istilahnya problem based learning. Kalian sudah menyesuaikan dengan memecahkan masalah yang Pak Guru berikan, kemudian kalian atasi dengan mencari sumber dan sebagainya, sudah terlaksana dengan baik. Di sini memang kadang permasalahan ada yang muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar ekspektasi kalian. Nah itulah proses pengembangnya di situ. Ya, kalian bisa berkembang dengan mencari sumber-sumber lain dari internet dan sebagainya. Itu udah bagus sekali ya. Jadi pertanyaan tidak lagi pertanyaan biasa, tapi pertanyaan yang lebih hot gitu ya.
Nah, itu udah bagus sekali untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum ditutup, silakan memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan. Kegiatan pembelajaran sejarah pada hari ini mengajarkan minimnya literasi dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa dengan model pembelajaran setelah ini siswa dituntut agar lebih aktif dan melatih siswa untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru dengan berliterasi. Ya. Sehingga siswa tidak selamanya tergantung kepada guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Akan tetapi masih ada beberapa mahasiswa yang saya lihat masih kurang proaktif dalam bekerja sama memecahkan masalah. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran kita lebih menarik dan siswa dapat berperan semua dalam kegiatan diskusi. Oke, terima kasih. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti lanjutannya setelah syariat Islam adalah membahas tentang apa kira-kira? PKI. Oke, itu lebih seru lagi membahas itu ya. Oke, terima kasih. Demikian saya cukupkan dulu. Saya Akhir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.